Mantan Sekretaris Front Pembela Islam Munarman divonis 3 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Munarman terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana terorisme. Mantan Sekretaris FPI Munarman dinyatakan bersalah melanggar pasal 13 huruf G Undang-Undang Terorisme tentang penyembunyian informasi terkait tindak pidana terorisme. Vonis Munarman selama 3 tahun lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yakni 8 tahun penjara. Adanya kegiatan-kegiatan dalam acara pada tanggal 24 dan 25 Januari 2015 tersebut. Yang antara lain adanya pelaksanaan bayar. Usai pembacaan putusan, baik terpidana Munarman maupun jaksa penuntut umum memastikan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Pendengar itu tidak sesuai dan itu fatal. Sesuai dengan musyawarah tadi kami menyatakan banding. Pengajuan banding selambat-lambatnya diajukan 7 hari setelah putusan dibacakan. Dan pemirsa, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Mas Ismail dari Setara Institute. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ismail. Selamat malam, selamat. Ya, Mas, kalau kita lihat apa yang dijatuhkan terhadap Munarman, 3 tahun penjara, apakah ini dirasa cukup? Ya, jumlah vonis tentu sangat relatif ya, apakah itu menurut rasa keadilan atau tidak. Tapi dari upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh jaksa maupun oleh pengacara terdakwa, artinya dua-duanya tidak puas. Artinya dua-duanya menafsir belum ada keadilan. Dari sisi jaksa merasa vonis ini terlalu ringan tentu saja dari tuntutan 8 tahun penjara. Sementara terdakwa tentu ya seharusnya dibebaskan karena merasa tidak terbukti. Jadi soal jumlah vonis ini sesuatu yang biasa di dunia pengadilan ya. Artinya jaksa menuntut. Ya. Ya, merujuk dari tuntutan jaksa 8 tahun, vonis 3 tahun, artinya ini sudah setidaknya mewakili keadilan bagi mereka yang merasa terganggu oleh aktivitas terorisme. Ya, tentu saja. Sekalipun harus saya katakan bahwa vonis 3 tahun untuk tindak pidana terorisme itu saya harus pastikan, tetapi ini suatu jumlah vonis yang kecil ya, tidak pada umumnya. Artinya mungkin ada sesuatu pertimbangan hakim yang menyebabkan hakim memutus 3 tahun penjara. Karena umumnya tuntutan tindak pidana terorisme dan vonis itu hampir rata-rata di atas 5 tahun gitu ya. Nah, kalau kita periksa lebih detail, memang yang terbukti dari Mas Munarman ini adalah tindakan menyembunyikan informasi saja, yang itu level keterlibatan dalam tindak pidana terorismenya dianggap ringan karena hanya menyembunyikan informasi. Demikian saya kira proses banding masih berlangsung ya, akan berlangsung baik itu dari JPU maupun oleh pengacara. Jadi kita bisa melihat tahapan appeal atau banding dan juga kasasi nanti jika kemudian itu dikabulkan. Tapi untuk portfolio kasusnya sendiri, kan yang bersangkutan kan didakwa tepatnya melakukan tindak pidana terorisme dalam aksinya Bayat ISIS di Makassar beberapa waktu yang silam gitu ya. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus seperti ini? Apakah memang mereka karena tidak terlibat langsung untuk mengendorse ataupun aksi nyata terorisme sehingga pada akhirnya memang inilah hukuman yang setimpal? Ya, dalam tindak pidana terorisme memang level tindak pidana terorisme itu ada berbagai macam ya. Salah satu yang paling ringan ini adalah yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim di dalam putusan Munarman gitu. Tetapi memang di masa ISIS bergolak di Timur Tengah ya, memang bayat-bayat semacam ini banyak. Dan bayat-bayat ini tentu saja bukan tidak berdampak ya. Ketika kemudian bayat-bayat ini dilakukan dan misalnya terbukti dari bayat yang mampu menggerakkan orang. Oke. Mas Ismail. Halo, Mas Ismail.
Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Mas Ismail dari Setara Institute. Tapi terima kasih atas waktu Anda sekali lagi sudah berdiskusi bersama kami mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Munarman yang dipidana 3 tahun penjara.